Biarlah persekutuan kita dengan Tuhan bertambah hari bertambah indah. Biarlah kita hidup dekat dengan Tuhan, bahkan hidup bergaul dengan Tuhan pada akhir zaman ini. Inilah juga firman Tuhan pada hari ini yang hendak saya sampaikan kepada saudara, yaitu mengenai berjaga-jaga pada akhir zaman, supaya kita tetap dalam kehendak Tuhan, tetap dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, tetap dalam roh Tuhan. Saudara, itu tertulis di dalam Matius pasal 24. Nasihat untuk berjaga-jaga tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44 ayat 37. Ini kepada orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan supaya kita berjaga-jaga buat kedatangan Tuhan kedua kali. Kedatangan Tuhan pertama kali semua kita sudah mengetahuinya. Dia datang ke dunia ini, dia lahir di Bethlehem melalui perawan Maria. Kemudian dia tinggal di dunia ini selama 33 tahun lebih. Kemudian dia mati di kayu salib karena dia mengangkat dosa kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit daripada kematian. Kemudian dia naik ke surga. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dunia ini. Tapi firman Tuhan banyak kali berkata mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini, di mana Tuhan Yesus akan turun dari surga. Dia turun, tetapi tidak sampai menjejakkan kaki di bumi ini. Dia hanya sampai di awan-awan atau di angkasa saja. Inilah tahap pertama daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kemudian tahap kedua dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia sampai di bumi ini. Kemudian memerintah bumi ini, saudaraku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali, pada tahap pertama, di mana Tuhan Yesus sampai di awan-awan, apakah yang terjadi? Yang terjadi kita semua yang masih tinggal sampai kepada kedatangan Tuhan akan terangkat, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Dengan terlebih dahulu tubuh kita ini diubahkan Tuhan menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang kekal, tubuh yang tidak bisa ditimpa penyakit lagi, dan kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi ada satu perkara lagi. Sebelum kita yang percaya ini, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan kedua kali, yang memang sudah diambang pintu terangkat dan bertemu dengan Tuhan di awang-awang, maka lebih dahulu orang yang sudah mati dalam Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya selama hidupnya kepada Tuhan Yesus, yang telah lahir baru pun Roh Kudus melayani Tuhan, maka boleh jadi dia mati syahid, dikuburkan. Pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali, mereka itulah yang lebih dahulu bangkit daripada kematian, diubahkan, beroleh tubuh yang baru daripada Tuhan, kemudian bertemu dengan Tuhan di awang-awang. Kemudian kita yang masih hidup ini juga diubahkan Tuhan, lalu naik ke angkasa, bertemu Tuhan di angkasa. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, tidak akan dihukum. Tapi dalam pengertian percaya ini termasuk pertobatan, yaitu menolak semua dosa. Kita tidak bisa mengikut Tuhan dan juga mengikut dosa. Ke gereja juga, tapi dosa terus juga. Orang lain berbuat dosa, kita pun berbuat dosa. Namanya lah manusia bersifat lemah. Inilah alasan daripada banyak orang, sehingga dia tidak mau hidup suci. Padahal firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Allah. Hiduplah dalam Tuhan, maka saudara akan mati dalam Tuhan kalau Yesus lambat datang. Tetapi saudaraku, saya percaya ini sudah akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Dia akan menyatakan dirinya di awan-awan. Dan saya percaya, saudaraku, saya berdoa, saya berharap, kalau sekiranya pada saat ini Tuhan Yesus datang, saudaraku, itu juga iman daripada Paulus 2000 tahun yang lewat. Dia berharap Tuhan Yesus datang pada zamannya, tetapi tidak pada zaman Paulus. Boleh jadi pada zaman kita ini. Dan kalau pada saat kita kebaktian ini Tuhan Yesus datang, saya percaya ruangan ini segera kosong dan kita semua naik ke sorga, bertemu Tuhan di awang-awang. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi berkata, berjaga-jagalah
supaya kamu jangan ketinggalan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berjaga-jaga bagi diri saudara, berjaga-jaga bagi famili saudara. Sentakkan famili kita itu supaya semua masuk pada jalan Tuhan, dan mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus, dan semua mereka memiliki Yesus dalam hatinya. Karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan ke sorga. Tidak ada jalan yang lain lagi. Hanya satu jalan ke sorga. Bukan dengan kebenaran, kebaikan saudara kita, tetapi anugerah Tuhan Yesus sendiri saja yang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oh, kejar famili kita ini, saudara. Kejar saudara-saudara kita yang belum selamat. Bawa dia kepada Tuhan. Bawa dia kepada keselamatan.